Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Kali ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur aja lumayan bikin penasaran. Kita akan ngebahas secara objektif sebuah kerangka kerja yang lagi populer banget, yaitu magnet rezeki dari Ustadz Nasrullah. Intinya, kita mau bedah nih, gimana sih ceritanya praktek-praktek spiritual itu diklaim bisa langsung menarik kelimpahan finansial ke hidup kita. Kita bakal kupas habis dari dasar teorinya, bukti-bukti ceritanya, sampai ke langkah-langkah praktisnya. Biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya, terus lanjut ngelihat bukti kisah keajaibannya, mengenali apa itu dosa sebagai rem tangan, mencari solusinya, dan ditutup dengan gimana menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu konsep dasar magnet rezeki. Ini tuh benar-benar fondasi dari seluruh materi ceramahnya. Konsep ini pada dasarnya ngebalik total cara tradisional kita selama ini kalau mikirin soal gimana caranya cari uang. Jadi poin krusialnya tuh ada di sini. Daripada kita capek-capek kerja, ibarat orang ngejar besi ke sana kemari sampai ngos-ngosan, konsep ini bilang, kenapa nggak kita aja yang berubah jadi magnetnya, atau istilahnya jadi besi berani. Kalau frekuensi spiritual kita udah pas, bukan kita lagi yang ngejar harta, tapi hartanya yang otomatis ketarik dan nempel ke kita. Menarik banget kan? Terus pertanyaannya, gimana cara jadi magnet itu? Nah, menurut pemaparan ceramah ini, transformasinya dimulai dengan praktek-praktek khusus. Salah satunya dengan ngerutinin sebuah doa yang disebut sholawat magnet rezeki. Pembicaranya mengklaim kalau doa ini tuh ibarat alat spiritual ganda. Nggak cuma diklaim bisa ngebebasin orang dari kemiskinan di dunia, tapi juga jadi semacam jaminan buat masuk surga nanti. Ya, ini memang klaim yang sangat berani dan bikin kita makin penasaran pengen tahu lebih jauh. Lanjut ke bagian kedua tentang bukti kisah keajaiban. Teman-teman pasti mikir dong, terus apa buktinya dari klaim berani tadi? Mari kita bedah landasan cerita dari kitab suci dan pengalaman pribadi yang dibawain sama pembicaranya. Nah, fondasi teologis utamanya tuh diambil dari kisah Siti Maryam. Coba bayangin, beliau bisa dapat makanan secara ajaib, tanpa harus keluar dari mihrab atau ruang doanya. Keajaiban ini saking luar biasanya, sampai-sampai bikin Nabi Zakaria, yang waktu itu usianya udah 90 tahun, terinspirasi buat belajar ilmu mihrab ini. Dan hasilnya, beliau yang udah sepuh banget, secara ajaib dikaruniai anak bernama Yahya. Benar-benar nembus hitungan medis kan? Argumen ini makin diperkuat lagi waktu pembicara ngebahas kisah Nabi Sulaiman. Pas Nabi Sulaiman nantangin pengikutnya buat mindahin istana Ratu Bilqis, ada jin super kuat yang nawarin waktu 2 jam. Tapi, dan ini bagian paling menariknya, ada satu sosok pria biasa yang bisa mindahin istana itu bahkan sebelum Nabi Sulaiman sempat berkedip. Kok bisa? Semata-mata karena pria ini punya ilmu dari kitab. Menurut kerangka kerja ini, itu jadi bukti valid kalau ilmu keajaiban itu nyata dan pastinya bisa dipelajari. Biar lebih gampang nyambung sama dunia modern, Ustadz Nasrullah nge-share cerita pribadinya yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Waktu umur 28 tahun dan lagi nggak punya uang, beliau iseng nyoba nerapin teknik berkedip tadi ke layar Google Maps. Iya, beneran nyari di Google Maps. Ajaibnya, proses itu malah nuntun dia ketemu sama seorang pemilik tanah yang dengan sukarela nyerahin 18 sertifikat tanah senilai 2 miliar rupiah. Pemilik tanah itu nggak minta uang muka sepeser pun dan malah nyuruh dia bayar kapan-kapan aja. Luar biasa ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu dosa sebagai rem tangan. Abis dengar cerita seajab tadi, wajar dong kalau kita mikir, kalau emang bisa gitu, kok nggak semua orang kaya aja? Nah, disinilah akar masalahnya. Ceramah ini ngasih perumpamaan yang ngena banget. Bayangin hidup Anda itu ibarat lagi nyetir mobil. Anda nginjek pedal gas dalam-dalam. Kerja keras banting tulang siang malam, itu sisi A. Tapi masalahnya, mobil Anda nggak bakal jalan kenceng kalau di sisi B, diam-diam Anda lagi narik rem tangan. Dan menurut konsep ini, rem tangan spiritual itu ya dosa-dosa harian kita yang otomatis nahan semua laju potensi rezeki tadi. Dan yang bikin merinding, rem tangannya ini tuh bukan kejahatan besar loh. Beliau lebih nyorotin ke kebiasaan sepele sehari-hari. Mulai dari kebiasaan asyik ngomongin artis, beliau bahkan secara spesifik nyebut kasus Leslar nih. Terus marahin anak pakai emosi, sampai hal sesimpel nyuekin pasangan di rumah. Hal-hal receh yang sering kita anggap lumrah inilah yang konon langsung narik keras rem tangan spiritual Anda dan menghentikan aliran rezeki seketika. Kita lanjut ke bagian keempat, solusi melancarkan rezeki. Pertanyaan besarnya sekarang, kalau kita semua tiap hari tanpa sadar sering banget narik rem tangan ini, terus solusi nyatanya gimana dong?
Solusinya ternyata merujuk langsung ke surah Nuh ayat 10-12. Ustadz Nasrullah berpendapat kalau janji Tuhan soal kelimpahan harta, kebun, dan anak itu secara spesifik cuma bisa dibuka sama satu tindakan yang sering banget kita abaikan, yaitu memohon ampunan. Jadi, kuncinya bukan sekedar cari cara kerja yang lebih cerdas atau lebih keras, tapi bersihin diri dulu dari hal-hal yang jadi hambatan. Konsep ini ngasih panduan 3 langkah yang bener-bener spesifik dan bisa langsung dipraktekin. Jadi, nggak cukup cuma bergumam minta maaf doang. Pembicara nyontohin nih, suatu hari beliau sadar habis nyuekin istrinya pas mau bepergian. Nah, saat itu juga, dia langsung minta sopirnya nepi di rest area jalan tol terdekat. Dia beneran menghentikan aktivitas dunianya detik itu juga. Terus buru-buru sholat taubat yang diniatin khusus buat nebus kesalahan nyuekin istri tadi. Sebegitu konkretnya cara dia ngelepas rem tangannya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Menjelang akhir, kerangka penjelasan ini pasti bakal mancing satu pertanyaan kritis yang gak terelakkan. Terus gimana dong sama orang-orang yang gak pernah ibadah, tapi hartanya melimpah ruah di mana-mana? Tabel ini ngerangkum jawaban teologisnya dengan brilian banget. Intinya, bersandar pada konsep kalau Tuhan itu maha adil. Buat mereka yang gak beriman tapi rajin berbuat baik, Tuhan bakal ngebalas kebaikan mereka secara tunai pakai kekayaan di dunia. Lunas, jadi nggak ada sisa utang pahala lagi buat mereka di akhirat. Kebalikannya, buat orang yang beriman, kalau mereka berbuat dosa, hukumannya seringkali ditebus langsung di dunia lewat gesekan finansial. Bisa berupa gagal panen, harga barang yang tiba-tiba naik, atau kerugian bisnis. Tujuannya apa? Supaya dosa mereka bersih di sini dan mereka bisa selamat di kehidupan abadi nanti. Masuk akal juga kan? Nah, sebagai penutup kita mau ninggalin satu tantangan reflektif dari konsep magnet rezeki ini buat Anda semua. Kalau benar tindakan-tindakan sepele kita sehari-hari itu secara langsung mempengaruhi keran kelimpahan finansial kita, coba deh tanyain ke diri sendiri hari ini. Rem tangan tersembunyi apa sih yang tanpa sadar lagi Anda tarik kuat-kuat yang mungkin selama ini nahan potensi luar biasa dalam hidup Anda? Oke, makasih banyak udah nemenin di sesi bedah materi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.